Halah, masih aja percaya pamali zaman segini. Udahlah, nggak usah yang kayak gitu-gitu. Percaya Kak, itu kan serem banget tahu, kayak banyak banget kasusnya. Yang kayak gini-gini tuh udah kepercayaan lama, keyakinan kayak gitu mending nggak usah. Gua aja berani ngelakuin semuanya. Ih, nggak boleh sombong tahu, itu tuh banyak banget orang kasus yang kayak gitu. Ih. Santai aja, gue skeptis mampus. Yakin aja, yakin. Kak, apalagi di sini tuh kayak udaranya tuh udah aneh banget. Kita tadi tuh banyak suara burung. Kok hilang kan Nathan? Nih, gue aja udah berani ngelakuin di sini. Tara, nah, udah dibawa tangga berdiri, udah buka payung di dalam ruangan. Terus yang satu yang kurang, malam-malam siulan. Kak, udahlah, ini tuh kayak serem banget tahu, semuanya tuh kayak dari tadi udah rasanya kayak gak enak banget, nggak usah aneh-aneh lah. Kan, aduh nggak deh, udahlah, pulang. Takut banget sih. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Kembali lagi bersama aku Yobita dan Gue Nathan, tentunya sekarang kita akan bahas mengenai film-film dan film sebagai review nomor 1 di Kemanggisan. Hari ini spesial ya. Spesial. Karena kita bahas horor lagi. Oh, gue kira karena kita berdua suaranya agak serak ya. Enggak juga ya. Kirain, maaf deh nggak peka. Ya, pada hari ini kita akan membahas film horor Indonesia yang sebenarnya hantunya bisa kita duel. Betul. Bisa kita bandingkan. Kenapa tuh emangnya? Karena di dalam jangka waktu sebulan kebelakangan ini, berarti udah ada 2 film horor Indonesia yang hantunya sama-sama pocong. Sama-sama ngocop. Yang pertama tuh ada Kisah Tanah Jawa ya, yang kita review juga. Kalau kalian belum nonton, silahkan nonton. Cuman yang ini judulnya apa sih Kak? Dusun. Salah. Bukan. Kebalik. Pamali, dusun ngocop, pocong. Masih ya, kebalik ya. Dusun pocong ya. Dusun pocong. Kalian kalau misalnya nggak tahu, ini tuh adaptasi dari game ya? Betul, adaptasi dari game. Buat teman-teman di sini diproduksi dari Lito ya. Buat teman-teman, ini adalah film kedua. Oke. Dari tahun lalu itu baru keluar juga. Pamali juga kan. Pamali juga judulnya gitu ya. Tapi di sini ada adaptasi dari salah satu jalur cerita di gamenya yang katanya sih yang apa tuh katanya? Paling seremnya gitu. Iya, jujur aku suka nontonin gameplaynya tuh kayak serem sih. Karena dia jadi tukang gali kubur kan. Betul. Terus dia sendirian. Bener. Terus kayak malam-malam. Itu dia. Terus ada pocongnya. Ngadu. Nah, gimana nantinya di filmnya, nanti akan kita review dulu ya. Akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu gue pengen kasih tau dulu di sini sutradaranya ada orang yang sama dari yang film pertamanya, which is itu adalah Bobby Prasetyo gitu ya. Dan di sini ada banyak pemain-pemain baru tentunya ya, yang tidak mungkin ada di film sebelumnya, which is itu ada, saya baca dulu sebentar. Fajar Nugra, terus ada Yasamin Jesem, terus ada Arla Ailani, Dea Panendra dan NC Bagus. NC Bagus kayaknya lagi banyak callingan ya untuk film-film horor jadi supporting cast ya. Aku ngeliat Instagramnya kayak horor semua nih kayaknya. Ini lagi gitu. Kemarin belum lama kalau nggak salah gue nonton tuh yang di Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Dia ada dia main juga. Susana juga dia kalau nggak salah ada ya. Ada juga gitu. Iya. Nah, untuk secara singkat ya, sinopsis sendiri ini bercerita mengenai, jadi ada desa di mana di situ lagi ada wabah gitu ya. Wabahnya ini lagi mematikan dan belum ada obat penyembuhannya gitu. Nah, di situ akhirnya dipanggil lah 3 tenaga medis dari kecamatan. Nah, tapi untuk jalan ke sana mereka juga ditemani oleh 2 orang gali kubur. Di mana yang 3 tenaga medis untuk berencana mengurusi orang-orang yang terkena wabah sakitnya, yang 2 tukang gali kuburnya adalah bertugas ya untuk menggali kubur dan menguburkan warga-warga yang tidak terselamatkan dari wabah tersebut. Nah, disitulah akhirnya ada mulai gangguan-gangguan. Mulai itu dari yang bikin gue aneh, dari nonton trailer aja pasti kalian udah merasa gitu kan. Kalau misalkan di cerita ini, kalau misalnya di malam-malam itu kan kita sebenarnya dilarang untuk bersiul gitu. Tapi entah kenapa kayaknya di desa ini malah semua itu orang bersiul. Malah orang-orang bersiul. Nah, itu gue udah mulai ada teori-teori konspirasi tuh nonton trailer. Tapi akhirnya terjawabkan pada saat filmnya. Ya, emang kata kuncinya sih Pamali ya. Pamalinya itu guys. Untuk satu film itu kata kuncinya Pamali. Nah, langsung aja kita masuk ke reviewnya. Yes, gimana Yobita? Aku sebenarnya ini kan film sangat amat mengintimidasi. Dalam arti hantunya tuh serem banget. Betul. Sangat amat dekat. Pasti kita semua pernah lihat pocong tuh bentuknya kayak apa. Dan sudah tertanam di otak-otak orang Indonesia tuh kayak pocong tuh pasti serem. Benar. Tapi aku nggak takut. Aku nggak takut. Pocong di film ini nggak takut loh. Enggak. Secara looks dan secara penampilan nggak takut loh.
takut, cuman secara story yang aku kurang suka. Nah, kenapa aku kurang suka? Karena kan dari judulnya aja Pamali Dusun Pocong. Si dusunnya itu aku ngerasa kurang dielaborate. Kayak originnya kenapa Pamalinya seperti itu. Terus juga banyak pantangan-pantangan kenapa warga desanya seperti itu. Terus juga kan tadi di sinopsisnya juga ada ini kan, mereka kena wabah. Betul. Wabahnya itu juga originnya nggak dikasih tahu gitu loh. Jadi menurut aku kayak apa seremnya kayak dia. Kayak dia cuman datang nih hadir menghantui orang-orang karena ya mungkin dari sekian banyaknya jenazah yang ada. Terus juga dari segi pamalinya pun aku ngerasa kurang dieksplor. Karena banyak pengulangan juga kayak ini contoh aja yang kayak bersiul. Terus ada satu lagi yang payung. Itu kayak ya udah kayak mereka melakukan pamali itu tanpa ada kejelasan, tanpa ada biasanya kan kalau film horor kayak ada warning-warningnya gitu kan. Benar. Kalian harus gak boleh gini-gini ya, harus gini-gini. Cuma di sini itu nggak ada. Jadi kita nonton juga kayak yang tahu-tahu aja lah gitu. Ngerti. Jadi itu agak mengurangi rasa takutnya gitu. Nah, itu kan dari lu sendiri yang pernah lihat gameplay Hmm. permainannya, setelah nonton film ini ada merasa gimana nggak, Yop? Kayak gimana tuh? Ada interpretasi tertentu nggak? Misalnya di game mungkin lu ngerasanya bahkan lebih serem daripada filmnya gitu. Pendapat lu gimana? Aku ngerasa kalau di sini itu tuh semuanya terlalu harfiah. Gimana? Dalam arti setiap plot points yang terjadi itu diomongin, ada linesnya. Benar. Makanya mungkin aku kayak nyamain kayak di game. Kalau di game mungkin entah ada message atau tulisan bentuknya teks atau dari POV-nya atau gimana, itu kan harus harfiah karena itu game kan. Cuman kalau film ya menurut aku nggak semuanya harus harfiah gitu loh. Kayak paham. Kita agak menebak-nebak tuh ada sedikit misterinya, justru itu yang lebih bagus. Apalagi ini horor kan. Ngerti. Terus juga untuk endingnya aku kurang suka sih. Karena untuk penyelesaian sih, bukan endingnya ya. Penyelesaiannya itu agak anti-climactic lah. Nanti kalian nonton sendiri kira-kira gimana. Ya, gue paham sih. Jadi maksudnya kayak tadi lu bilang there's no room for interpretation. Jadi buat kita untuk eksplorasi tuh nggak ada pertanyaannya. Jadi dibedain ya gitu. Maksudnya dimana memang dijelaskan secara harfiah dan memang plot hole gitu. Iya benar. Kalau plot hole tuh ya bukan berarti bukan tugas kita untuk mengisi kira-kira itu seperti apa. Itu emang dari minusnya dari filmnya aja gitu. Kurang menjelaskan. Tapi kalau misalnya memang indikasi-indikasi yang sengaja digantungin atau mungkin tidak terjawabkan, itu memang untuk kita interpretasi sendiri. Misalnya kayak nih someone meninggal gitu kan. Terus someone meninggal ini kejadiannya off cam gitu. Ya kalau kayak gitu itu it's okay. Mungkin kita bisa mikir sendiri, oh dia matinya pasti gara-gara gini nih. Gitu, yang kayak gitu-gitu beda lagi. Nah, ngomongin balik lagi ke ceritanya. Kalau dari gue sendiri sih, ini gimana? Cerita lucu aja ya. Gue waktu nonton sendiri di bioskop. Ini mungkin jadinya penilaian gue agak sedikit bias, jujur aja ya gitu ya. Jadi gue agak udah serem sendiri. Terus gue minta tolong nyalain lampu di bioskop ya. Nggak apa-apa, kita maklum soalnya nontonnya sendiri kan. Saya nonton sendiri. Iya. Pikiran saya dua, minta ditemenin atau dinyalain lampunya sama mbak-mbaknya. Ya minta nyalain lampu gitu kan, ya udah. Tapi masih bisa dinikmatin kok. Masih bisa paham ceritanya seperti apa gitu. Cuman agak mungkin ada added layer of fear-nya gitu ya. Ada layer of fear-nya gitu. Nah, di momen-momen awal, di penjelasan awal introduction tuh maybe either kisaran 15 sampai 20 menit tuh gue udah punya ekspektasi tertentu. Gue tuh nggak nonton trailernya. Jadi pas gue pengen waktu nonton tuh ya gue nggak tahu apa-apa. Kadang-kadang belakangan ini gue nonton horor banyak udah mulai tahu ketika dari trailer tuh jump scare-nya di mana aja. Iya, di reveal semua. Jadi udah kayak ya kalau gitu untuk yang kali ini gue nggak nonton trailer deh gitu kan. Dan menurut gue oke tuh, wah setupnya jadi di menit-menit setengah jam awal tuh belum terlalu banyak nunjukin sosok pocongnya gitu. Masih jadi misdirect gitu ya. Masih kayak masih kayak cuma ketukan or something gitu kan. Nah itu yang bikin gue jadi agak bisa mulai immerse ke dalam si dunianya. Dimana jangan di awal-awal langsung digeber-geber gitu kan. Which is itu menurut gue ya bisa selera lah, it's okay aja gitu kalau misalnya kayak gitu. Tapi untuk in this case menurut gue it's okay. Nah hal itu yang bikin akhirnya mulai ke belakang ekspektasi gue jadi nggak tercapai sih. Gitu. Kenapa karena salah satunya kayak tadi udah lo sebut, misalnya endingnya anticlimactic gitu. Cara untuk menyelesaikannya yang bisa gue bilang itu adalah terlalu mudah.
gitu. Jadinya persoalan problemnya tuh udah di set up cukup ada gitu kan. Ya mungkin mau dibilang agak grande gitu karena harus ngelarin masalah di satu kampung. Iya benar. Gitu. Ternyata cara nyelesainnya itu udah ada di tease dari awal, which is itu it's okay. Tapi akhirnya cara untuk eksekusinya jadi cepet. Jadi permasalahan satu film selesai dalam waktu nggak nyampe 5 menit kali ya. Jujur aku masih expecting more gitu loh. Iya, di sini tuh kayak jadinya selesai itu di 5 menit terus akhirnya kelar. Lah kata gue, cuma gini doang. Iya makanya. Gini doang. Gitu. Karena build up-nya tuh sangat amat panjang gitu kan. Benar. Terus juga udah di tease di awal tadi yang si clue-cluenya itu kan kayak di game juga kita ngumpulin clue kan. Terus giliran pas udah ending kayak ternyata cuman gitu doang dibacain itu doang. Bener. Nah ini apalagi lo mention kayak gini gitu kan ngumpulin clue di mana akhirnya semuanya nanti dirembukan jadi something gitu kan. Jadi something meaningful gitu. Nah ini nggak usah ngumpulin clue, lu dapat satu udah kelar. Lah kata gue, kenapa nggak dari tadi gitu? Kenapa nggak dari tadi? Kenapa nggak dari awal gitu loh? Maksudnya itu satu. Terus penceritaannya terlalu melebar menurut gue. Jadinya ada cerita di rumah sini, terus ada cerita di rumah sini, terus ada cerita something di rumah warga yang menurut gue warganya akhirnya tidak selamat. Tapi ya udah akhirnya yang kayak hal-hal ini tuh yang bikin jadinya mulai dragging gitu. Jadinya padahal menurut gue bisa fokus mungkin di saat ya si 5 orang ini aja yang memang datang ke dusun tersebut gitu. Jadi warga-warga sampingnya tuh ya jatuhnya kolateral kali ya gitu ya. Maksudnya mereka jadi terikut lah dengan masalah-masalah. Karena ya mereka kena dampaknya juga kan. Mereka kena dampaknya juga gitu. Tapi ya itu sih menurut gue jadi mulai padahal singkat loh ini. Ini cuma 1 jam 39 menit. Iya benar, singkat banget. Jadi ngerasanya ya karena ya muter-muter, konklusinya selesainya cuma kayak gitu. Jadinya agak sayang eksekusinya. Iya, ngomong-ngomong eksekusi. Nah, gimana tuh? Enggak ada sih, enggak ada hubungannya sama eksekusi. Aku mau ngebahas karakterisasi, especially hantunya. Ini kan the star of the show yaitu pocong, ya nggak sih? Menurut aku dari yang kita tahu dari gamenya itu tuh hantunya kan cuma pocong ya. Betul. Cuman kalau di sini ada beberapa tambahan hantu-hantu dengan wujud lain. Iya lagi. Iya kan yang kira cuma pocong doang loh. Iya yang cewek-cewek itu. Terus yang anak kecil. Itu apa ya? Sebenarnya nggak apa-apa ditambahin wujud baru untuk menambah rasa takut atau untuk menambah variasi hantu lah. Cuman jatuhnya kayak plot device aja. Iya. Kayak untuk menyesuaikan ke story dan juga buat serem doang. Kayak di luar itu menurut aku nggak. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa karena kalau difokusin sama pocong aja, dibikin 1000 pasukan ada pocong ngerusuh gitu juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi di sini kayak dia nambahin, mungkin kelihatannya jadi agak maksa kali ya. Benar. Case-nya kalau untuk yang lain, yang non hantu, yang tadi kan hantu, ini yang non hantu. Iya. Itu aku suka banget sih, apalagi dia Panendra ya. Aku emang ngefans banget sama dia. Emang suka banget ya. Semenjak dari film Marlina ya. Marlina pembunuh dalam 4 babak itu kalau nggak salah dia main. Itu keren banget, aku suka. Terus yang lain supportingnya juga aku suka banget sih. Kayak mereka beneran kan ada satu cerita yang mereka tuh bener-bener stres gitu kan. Iya. Ada si Yasamin itu actingnya gila banget gak sih? Bagus banget ya. Yang dia kayak beneran ngerasa distress. Terus yang kayak hidup gue yang ini hancur gitu ya gak sih? Iya bener. Terus what do you think? Kalau misalnya menurut gue sih karakter yang paling gue unexpectedly menarik itu karakternya dari siapa tadi? Gue lupa namanya. Cecep tuh yang tukang gali kubur kan? Fajar Nugra. Iya. Nah, maksudnya waktu ini jujur aja ya kan gue belum tahu sama sekali cast-nya kan. Terus pas gue lihat dia jadi tukang gali kubur, pasti jadinya isinya bercanda-bercanda nih. Gitu kan. Sorry ya. Gua meremehkan, nggak boleh. Awalnya dalam hati pikir kayak gitu kan. Terus pas nonton, sebenarnya karakternya yang menjadi cukup tipe yang bisa membantu teman-temannya. Maksudnya kayaknya dia yang paling cukup tahan ya, yang cukup nggak takut ya. Iya. Ya especially dia tukang gali kubur, which is ya di mana karakternya mestinya ya nggak takut sama yang mayat-mayat gitu ya. Bener. Jadi maksudnya gue suka dengan karakter dia, pembentukan karakter dia gitu. Gue jadi bingung sih di dalam film ini sebenarnya karakter utamanya siapa ya? Iya sih, yang jadi hero-nya siapa kan? Si cowok atau si cewek? Dua-duanya nggak sih? Nggak cowok sih. Karena kan bingung kan? Nggak, karena si cowok. Kenapa? Karena semua fenomena penting itu tuh di cowok. Tapi yang si cewek, gue lupa yang cewek namanya siapa? Yang jadi tokoh utama cewek,
yang si ya Yasmin. Ya. Nah itu tapi dia juga penting. Dia penting tapi dia trigger doang. Iya sih. Nah coba menurut kalian yang mana? Tokoh utamanya yang mana? Menurut aku sih si cowok ya. Si cowok gitu. Tapi ngomong-ngomong Cecep ya, dia tuh lucu banget loh. Hari? Dia kan jadi comic relief sama si Deden kan. Betul. Itu lucu banget apalagi bagi orang-orang yang ketakutan pas nonton. Betul. Pasti kalau dengar dia pasti kalau dengar mereka berdua bercanda itu membantu sih. Membantu. Ya kan? Tapi, jadi gak terlalu deg-degan. Tapi kalau buat gua gak kena karena jokesnya standar ya? Biasa aja, gak bikin ketawa. Tapi gua appreciate gitu. Bukan yang cringe jadinya, tapi ya udahlah gitu. Kayak scene jamban sih aku paling suka. Scene jamban. Kalau gua yang awal-awal kayak misalnya yang dia gangguin si cewek pas itu. Pas masih baru masuk ke tempat mau ke tempat penginapan sebelumnya kan. Iya, Mang Yusuf innalillahi belum mati. Alhamdulillah. Belum mati. Gue bingung ini boleh dikat atau nggak usah ya? Kayaknya nggak apa-apa ya. Itu nanti juga kalian udah lupa lagi kan. Ya udah. Kalau untuk karakternya gue suka di mereka. Tapi untuk sisa-sisanya gue suka dengan gue appreciate lain dengan karakter-karakter di mana bukan aktris yang aktor yang kelas A, gitu. Maksudnya mungkin ada papan level atas lah. Kalau misalnya mungkin orang mau klasifikasi gitu kan. Maksudnya beda dengan yang Pamali 1. Yang Pamali 1 siapa yang nggak tahu mereka berdua gitu kan. Martino Leo, oh my god. Gitu. Siapa yang nggak tahu mereka gitu. Tapi untuk yang di film sequelnya dengan menggunakan karakter yang lebih banyak ditambah dengan cast yang lebih muda, ya gue appreciate di situ jadinya secara imersif lebih berasa karena gue nggak kenal mereka. Jadi rasanya lebih kayak emang orang umum nih gitu. Kan, gitu. Jadi lebih believable kan. Lebih believable. Ngomong-ngomong imersif. Nah, dari segi sinematografi. Yes, what do you think? Kalau untuk sinematografi sih ada beberapa momen tuh di mana gue suka gitu ya. Maksudnya paling nggak gini deh. Aduh gue gak bisa compare sama film lain ya karena kayaknya gak enak ya kalau mau compare sama film jangan lain deh. Jangan ya. Nah, kalau yang dia nih di sini kalau misalnya aja. ngomong di sini paling enggak gue sukanya tuh sinematografinya tuh rapi dalam arti mereka tuh kalau misalnya ngobrol nggak cuma pindah-pindah dari belakang ke belakang tapi ngambil sudut-sudut yang lain gitu kan. Terus kalau misalkan pada saat lagi dikejar-kejar waktu itu ada sempat di mana mungkin ada salah satu karakter ceweknya jatuh, kameranya juga ngikut gitu kan. Terus ketika ceweknya jatuh dia ngeliat ke atas ditunjukin ada sosok-sosok yang lain gitu kan. Itu gue juga suka di hal-hal yang kayak gitu. Apalagi ketika mungkin bukan kamera works-nya gitu ya, sinematografinya, tapi misalnya pada saat pocong-pocongnya mereka datang terus penggunaannya datangnya cepat-cepat gitu kan, bukan yang kayak tiba-tiba muncul gitu loh. Tapi tipenya mungkin geraknya cepat gitu, gitu. Nah, itu gue suka tuh dengan hal-hal yang kayak gitu, which is mainnya bukan jumpscare tapi intensif gitu kan. Jadi lu udah lihat tapi makin intens lagi karena makin dekat. Gitu bener. kan. Yang hal-hal kayak gitu. Itu efektif banget sih. Efektif banget. Yang kata gedor-gedor pintu terus ternyata pocongnya di belakang, terus lihat ke belakang ternyata pocongnya makin dekat. Nah, yang kayak gitu-gitu yang bikin gue jadi lebih suka. Jadi kadang tuh di film horor yang gue suka tuh bukan selain jumpscare tapi intens tensi adegannya itu yang bikin gue jadi kayaknya jadi kayak jantung gue tuh terpacu. Nah itu yang sinematografi yang kayak gitu yang gue sangat appreciate. Nah kalau dari Kanatan kan dari yang kejar-kejar, dari yang ngobrol, dari yang takut. Ada dua scene ya yang mereka tuh lagi nyebrang sungai. Itu kayak sinematik gitu loh. Bagus deh kayak lagi adventure tau gak lu? Iya, terus dari colornya juga aku suka banget. Terus itu kan ada 2 kali ya, di awal sama di akhir. Dan itu kayaknya nunjukin seberapa eerie gitu, seberapa creepy-nya si dusun itu melalui scene itu, karena si sungai itu kelihatannya kayak tenang, kayak benar. Menyimpan banyak misteri gitu dari si dusun itu, karena mereka nyebrang-nyebrang lewat sungai itu kan. Benar-benar itu mungkin penanda gitu ya. Menyeberangi sungai itu gue rasa sih mungkin bisa diartikan juga sebagai ya kalau misalnya di Asia kan, Asia Timur ya kalau nggak salah sempat mikir kalau misalnya lewat sungai itu ya sama menyeberangi kehidupan kan, gitu. Crossing yang di Mesir tuh aku lupa lagi nama sungainya. Nile. Yang panjang banget. Sungai Nile tuh menyeberangi itu kan artinya meaning something gitu kan. Ya mungkin hal-hal yang kayak gitu. Gitu sih. Tapi kalau untuk ngomongin mengenai jump scare-nya tadi gue udah sempat bahas dikit gitu kan. Kalau untuk jump scare-nya sih jujur mungkin karena sering banget udah mulai diindikasikan dengan ketokan-ketokan, jadinya udah mulai kayak makin ke belakang udah makin udah muncul nih pasti bentar lagi nih. Kalau gue sih kayak gitu rasanya, jadi udah mulai ketebak gitu kan, karena beberapa kali adegannya ini
ya gue nggak tahu bilang menurut gue sih jadi udah mulai nggak se-meaningful di awal-awal gitu ya. Kayak dok ya itu ya udah pasti pocong lagi nih. Iya gitu benar. Kan. Kalau aku sih jump scare-nya tuh not necessarily takut atau kaget karena sosoknya. Kaget karena musik. Iya kan? Kan banyak banget yang namanya film horor tuh penggunaan musiknya kadang suka lebay. Kadang terlalu banyak yang quiet, maksudnya banyak yang silence-nya. Cuma kalau di sini mereka terlalu rely di musik. Jadi menurut aku kayak ya dianya tuh gak terlalu serem. Aku melek gini juga gak apa-apa, tetap kaget tapi karena musik gitu loh. Jadi kayak ya sayang gitu. Terus juga ini lumayan menarik ya. Kurang konsisten jump scare-nya. Gak paham, gimana tuh? Kurang konsisten dalam arti gini. Dari tension building ke jump scare gongnya itu tuh ada yang tensionnya lama banget panjang tapi hantunya sebentar jadinya anti-climactic. Ada juga yang sebenarnya intens banget tensionnya tuh kayak kita udah ngeri banget cuman terlalu cepat langsung gitu. Jadi kayak kaget nggak kaget, jadi ngerasa kagetnya tuh kayak nggak satisfying gitu loh. Iya nggak sih, aku sih nontonnya kayak gitu ya. Gue sih ngerasanya apalagi yang pas lu bilang kayak gini top of mind gue tuh langsung yang adegan di toilet si Deden sama Cecep sih. Yang itu yang tiba-tiba habis itu udah mereka kabur. Iya kayak itu kan intens banget ya. Iya. Harusnya kayak itu agak linger sebentar lagi baru muncul, itu pasti lebih apa ya gitu, lebih takut gitu kan. Aku kayak ngeliatnya ini kayak kurang konsisten. Kayak penggunaannya juga sebenarnya bisa lebih disesuaikan lagi jadi bisa lebih serem gitu. Iya paham. Kalau untuk jump scare sih mungkin bisa dibilang dibantu juga dengan make upnya gitu ya. Maksudnya gue sukanya sih dia nggak pakai CGI di wajahnya. Bener. Jadinya memang benar-benar make up ya. Real make up gitu loh, practical gitu. Jadi gue suka di momen-momen kayak gitunya. Apalagi kan buat penggambaran yang wabah-wabahnya itu, jadi orang kayak kulitnya tuh udah mulai bercak-bercak kayak gitu. Itu bener. Sangat disturbing gitu. Di sisi lain ya itu yang bikin kita mulai jadi suasananya mulai merasa kayak ngerinya kayak beneran gitu ya. Gitu kan. Iya, apalagi ada pantangan-pantangan di mana kalau misalnya bersentuhan kulit itu bisa menular gitu kan. Jadinya bukan cuma mereka harus menahan diri dari si wabah tapi juga hantu-hantu. Iya benar. Kayak gitu kan. Itu sih jadinya ada dua dilema lah di situ mereka, di mana mereka harus bantuin tapi pengennya kabur. Iya. Gitu. Tapi ya hal-hal kayak gitu sih yang bikin mungkin film ini jadi bikin kalian stick to the end, pengen tahu nih cara konklusinya seperti apa. Aku mau tahu dong. Kenapa tuh? Berarti ngomongin hantu kan? Karena takut apa enggak nontonnya? Karena ini pertanyaan penting ya, film horor itu harus kita tanya. Kalau takut apa enggak? Ini kan posisinya waktu itu gue sendiri ya. Takut. Tapi gue ngebayanginnya setelah nonton sampai akhir, ngelihat semua bentuk jump scare dan lain-lain. Kalau udah nonton bareng-bareng, gue nggak akan sampai gitu. Kemarin gitu? Enggak, waktu nonton gue sendiri aja walaupun lampunya nyala, walaupun gue udah mulai ketebak gitu. Jadi kayak nggak ada pas lagi deng. Ya habis itu kayak udah gitu. Ya terima kasih gitu ya. Malah kayak ini di kagen dep. Telat ya, delay. Gitu. Berarti takut gak takut, serem gak serem ya. Betul. Sebenarnya sama sih, apalagi aku juga nonton tuh studio rame. Jadi aku sebenarnya gak ngerasa takut gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dikonklusikan ya. Bentar, di studio lu pada trik-trik gak sih? Lumayan ya. Karena banyak orang pacaran. Nontonnya pada begini gitu. Nah yaudah langsung aja. Kalau misalnya aku konklusikan, film ini sebenarnya film seru-seruan aja. Yang kita nontonnya tuh kalau rame-rame itu bisa akan di-enjoy banget karena kayak takut-takut bareng. Apalagi common enemy-nya kan cuma satu, pocong gitu kan. Jadi kayak ngerasa apa ya, lebih fun aja gitu. Merasa ketakutan rame-rame, siapa sih yang gak mau gitu kan. Tapi apalagi yang fans ini gamenya mungkin pengen ngeliat di dunia apa kalau diadaptasi di sebuah film tuh jadi kayak apa. Nah tapi emang kekurangannya itu kalau misalnya emang kalian nyarinya dari segi horornya aja, itu mungkin agak kurang kurang puas dan agak kecewa karena kurang elaborate dan anticlimactic gitu aja sih. Yuk rating. Kalau dari gue sendiri 6,5. Aku juga 6,5. 6,5 ya. Jangan lupa, gue baru ingat lagi, jangan lupa ada mid creditnya. Oh iya benar. Ada mid credit scene itu, di situ ada 2 orang yang mungkin pasti kalian mungkin kenal familiar familiar gitu. Pernah lihat.
Udah ya? Udah. Kalau buat teman-teman, kalau misalnya menurut kalian silakan komen di bawah. Menurut kalian film ini skornya berapa? Kalau misalnya belum nonton, anticipation level kalian berapa? Silakan juga komen di bawah. Yes, like juga video ini dan jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel Binus TV. Yes, jangan lupa nyalain loncengnya dan juga jangan lupa untuk follow di TikTok kita di movie.freak. Oke, kalau gitu sekian dari kita untuk minggu ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. You better signing out. Nathan pamit. Bye-bye.